Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema, Bapa Pusat Penyembahan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 4, ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat saudara sekalian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apa yang nampak oleh mata akan mendorong hati dan mulut untuk berucap. Itu pula yang terjadi di tengah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bacaan Alkitab hari ini, perempuan Samaria memiliki hati yang terbuka untuk sebuah perubahan. Itu nyata ketika ia merespon dengan baik apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang keberadaannya. Mungkin bagi orang lain tidaklah mudah menerima kritikan. Namun karena cara dan bahasa penyampaian Tuhan Yesus lembut dan tidak kasar, sehingga tidak terkesan menuduh dan memojokkan, maka perempuan Samaria tidak merasa tersinggung dan jujur serta terbuka mengungkapkan keberadaannya. Apalagi percakapan itu terjadi hanya di antara mereka berdua, tidak disaksikan oleh orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup membawa perubahan kepada siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, termasuk kepada orang-orang seperti perempuan Samaria yang hina, direndahkan, dilecehkan, dan dipinggirkan oleh masyarakat zaman itu. Cara dan ucapan Yesus mampu membuka hati seseorang yang untuk tiba pada sebuah pengakuan yang hebat dan luar biasa. Terbukti dari ungkapan perempuan Samaria, Tuhan nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Tidak hanya itu, saudara, Tuhan Yesus menjamin kehidupan orang berdosa untuk dapat dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, dan dibaharui. Orang Samaria yang menyembah di atas gunung, dengan waktunya Tuhan, semuanya itu akan diubahkan. Tuhan memakai perempuan Samaria untuk mengantar banyak orang kembali pada penyembahan yang sungguh, benar, dan yang sejati, yaitu kepada Bapa yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal yang tidak hanya berpusat di Yerusalem. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak dan dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka dan punya keberanian untuk mengungkapkan atau menceritakan apa sesungguhnya yang kita alami kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa ungkapan hati yang terbuka di hadapan Tuhan akan mampu membawa kehidupan selalu dibaharui waktu demi waktu. Kita akan terus belajar betapa pentingnya hidup yang terbuka dan jujur kepada Dia, Sang Sumber Selamat dan kehidupan kekal. Sebab itu, jadikanlah Bapa Surgawi sebagai pusat penyembahan seluruh hidup kita, dimanapun kita pergi dan melangkah, juga ketika kita berada dalam berbagai aktivitas, kerja, dan pelayanan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang patut kami sembah.
Tolonglah kami agar tidak pernah berpaling daripadamu, yang penuh kasih karunia, dan menjadi sumber selamat dan kehidupan yang kekal. Amin.